Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita sudah ada di rangkaian terakhir dari seri doa Pentakosta. Kita akan menaikkan doa menggumuli firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa untuk menenangkan hati dan pikiran kita ketika kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, jika malam hari ini kami menenangkan hati dan pikiran kami, seperti malam-malam sebelumnya ya Bapa, hari-hari sebelumnya yang kami lalui bersama-sama, Tuhan tolong kami, agar di waktu-waktu yang sedang kami rasakan sekarang, dalam situasi yang kami pikirkan sekarang, sungguh Tuhan, hati kami, pikiran kami terbuka oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Untuk itu kami ingin membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan bertekad untuk melakukannya. Pimpinlah hamba-Mu agar dia boleh menjadi sahabat yang baik bagi kami, untuk boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam hari ini dalam bacaan kitab Yesaya pasal yang ke-26, saya akan membaca ayat yang ke-12 saja, untuk boleh memahami tema pada malam hari ini. Begini firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami, manusia dengan mata baru. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, cara pandang terhadap sesuatu itu mempengaruhi kita dalam bertindak. Dulu saya tidak suka makan nasi Padang, karena bagi saya nasi Padang itu rasanya seperti jamu.
Sebelum banyak pelayanan di gereja, saya selalu anti makan nasi Padang. Kalaupun harus terpaksa, ya paling nasi putih, ayam goreng, tanpa sayur dan kuah-kuahnya itu. Karena buat saya nasi Padang itu identik dengan jamu. Minta maaf yang suka makan nasi Padang. Tapi karena saya sering ikut kegiatan bersama jemaat dan seringnya makan begituan, dan saya nggak enak hati nih. Kalau setiap kali rapat, setiap kali pelawatan, ada satu bungkus spesial untuk saya yang bukan nasi Padang. Merepotkan ternyata. Sudah beli banyak-banyak, masih mikirin satu yang tidak sama untuk saya. Lalu saya mencoba untuk mengubah cara pandang saya. Bahwa nasi Padang itu bukan rasanya seperti jamu, tetapi rempah-rempah, bumbu-bumbu. Pertama kali makan, masih aja kepikiran jamu-jamu, temulawak, jahe, apalah saya paling nggak suka makan minum jamu. Lalu saya mencoba untuk mengubah cara pandang saya. Ini bukan jamu, ini rempah. Ya mau bagaimana lagi, makan nasi Padang kan seperti itu. Berjalan dengan waktu ternyata mengubah cara pandang itu tidak mudah. Lama saya. Walaupun awal-awalnya dicoba, dipaksa, lalu nggak enak hati karena merepotkan, makan juga sedikit kuah-kuahnya itu, banyakin daun singkongnya ya, banyakin ayamnya boleh. Lalu akhirnya ya sudahlah, saya terima bahwa nasi Padang itu bukan jamu. Wah, sekarang saya suka makan nasi Padang. Enak ternyata. Rugi saya dari dulu nggak makan nasi Padang. Menjadi manusia dengan cara pandang baru. Itu harus mengubah pola pikir kita. Nah, kalau kita lihat kitab Yesaya pasal 26, itu merupakan sebuah puji-pujian, merupakan sukacita karena merasakan Allah selalu menghakimi umatnya. Allah selalu memberikan keadilan pada umatnya. Walaupun melalui keadilan Allah itu umatnya harus menderita. Kitab Nabi Yesaya banyak berbicara tentang bagaimana situasi bangsa Israel terpuruk, hancur. Secara umat beragama tidak bisa menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Sebagai bangsa mereka tidak punya harga diri karena harus mengikuti kemauan bangsa lain. Mereka sedih, mereka kecewa, mereka memberontak. Bahkan mereka berkata, Tuhan sampai kapan ini? Seakan-akan Tuhan tidak berkarya indah dalam hidup umatnya. Nah, malam hari ini kita berkonsentrasi pada ayat yang ke-12 saja dari kitab Yesaya pasal yang ke-26. Kita lihat perkata, karena ini indah. Ketika saya menyiapkan renungan ini sungguh, saya merasa tersindir. Saya merasa kerdil di hadapan Tuhan. Karena saya juga sungguh akhirnya mencoba untuk mengubah pola pikir saya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Bapak Ibu saudara Tuhan, sudah berapa lama situasi kita karena pandemi COVID-19 ini? Mungkin ada banyak rencana yang digagalkan. Mungkin ada banyak situasi yang menakutkan ke depan. Sampai kapan kita begini? Bulan Juni, Oktober, September, bahkan di beberapa diskusi kalangan terbatas, ada yang ngomong 2 tahun, ada yang ngomong gak akan pernah hilang itu namanya virus corona, sama seperti virus influenza. Oh, menakutkan sekali.
menakutkan, mencekam. Tetapi ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Akhirnya umat Israel memahami siapa yang bertakhta dalam kehidupannya, siapa yang berkuasa dalam kehidupannya. Bukan raja lain, bukan penguasa lain, tetapi penguasa raja alam semesta, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Kalau kita melihat pada Alkitab, kita menggunakan kata Tuhan dengan huruf besar semua. Itu artinya terjemahan dari kata empat kata Ibrani yang tidak boleh disebut. Yahweh itu berasal dari 4 kata bahasa Ibrani. Ya kalau terjemahnya YHWH, Yahweh. Maka inilah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi yang akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Akhirnya bangsa Israel menjadi manusia baru dengan cara pandang yang baru. Bahwa di tengah segala himpitannya, kesesakannya, pergumulannya, ketakutannya, mereka memandang dengan cara pandang yang baru, pikiran yang baru, bahwa Allah yang akan memberikan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu saya Tuhan, jika malam hari ini kita sedang gelisah karena sakit penyakit, karena situasi keadaan ekonomi kita mungkin, karena mungkin ada rencana-rencana pernikahan, pekerjaan, anak sekolah, pindah rumah mungkin, apapun yang akhirnya harus stop. Yuk jangan melihat karena masalah-masalahnya itu. Cara pandang yang baru, bahwa Allah akan memberikan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, malam hari ini kita mencoba untuk membuang pikiran-pikiran kita yang lama, yang ruwet kalau kata orang Jawa bilang, yang kusut, tapi dengan sesuatu yang baru. Di sini ada air, di sini ada gelas yang kosong, air dalam gelas. Agar air ini menjadi baru, diisi air yang baru, seperti apa caranya? Diisi air lagi, tetap saja ada air yang lamanya, yang tidak sehat, yang mungkin juga ya sudah lama dalam gelas. Tetapi air ini harus dibuang dulu, dikeluarkan, lalu menjadi gelas yang kosong. Dan setelah gelas yang kosong ini diisi oleh air yang baru, maka menjadi air yang penuh dengan air yang baru. Pikiran-pikiran kita yang lama, yang kotor, yang ruwet, yang tidak baik, keluarkan dulu. Masukkan dengan pikiran baru bahwa Allah menyediakan damai sejahtera. Nah hal itu harus menjadi aplikasi bagi kita. Bahwa segala situasi yang terjadi, bahwa Allah bertakhta di dalamnya. Bahwa Allah selalu melihat kita menjadi manusia dengan cara pandang yang baru, menjadi manusia dengan pola pikir yang baru. Ayo keluarkan semua, kosongkan pikiran kita, masukkan bahwa Allah selalu memberikan damai sejahtera. Pak Pendeta ngomong Pak gampang, Pak Pendeta. Saya yang mencekam karena sakit, saya yang tercekam karena pekerjaan saya harus tutup, harus mengolah bagaimana pinjaman itu terus bergulir, keuangan terus bergulir. Lah itu kesalahan kita, kelemahan kita. Kita selalu terfokus kepada soal-soal yang bukan Tuhan. Hilang. Coba dicek.
Bangun tidurku terus ambil gadgetnya, lihat TV-nya, baca pesannya. Rangkaian doa Pentakosta harusnya membuat kita makin menjadi manusia baru. Paling tidak kebiasaan kita nih. Kebiasaan kita yang tidak berfokus pada Tuhan, ayo sekarang tahun ini kita wujudkan. Bangun tidur langsung berdoa, ucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan hari yang baru. Saya banyak belajar dengan teman-teman saya yang memiliki keyakinan Muslim, Islam. Ya walaupun akhirnya pada pelaksanaannya kurang baik juga, tapi saya belajar bahwa dia selalu mengatakan insya Allah, kalau Tuhan mengizinkan. Tetangga saya seorang haji, akrab dengan saya, akrab dengan keluarga saya, bukan seorang yang fanatik. Kami bersahabat. Mereka menjelaskan bahwa insya Allah itu sungguh-sungguh memberikan hidup ini pada genggaman tangan Tuhan, membiarkan Tuhan memberikan semua yang terbaik. Walaupun mungkin kenyataannya tetap susah, tetap sakit, tetapi selalu menekan kepada Allah ku berikan semuanya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai bagi kami. Kalau lagi sakit ada Tuhan. Situasi pandemi corona ini ada Tuhan. Pekerjaan terbengkalai ada Tuhan. Kalau Tuhan itu ada menemani kita, seperti iklan kan? Kalau makanannya boleh apa saja, minumnya yang ada harus satu itu, maka kita coba ingat jingle itu, kita pinjam jingle itu berkata, pergumulannya boleh apa saja, persoalannya boleh apa saja, kalau Allah ada di pihakku, siapa yang mau mencelakakanku? Siapa yang mau menjatuhkanku? Oh, damainya hati, damainya pikiran ini. Kalau merasakan seakan-akan Allah di samping kita, memberikan damai sejahtera. Dia selalu memeluk kita, merangkul kita. Tenang Jim, tenang, tenang. Oh, tenangnya hati ini. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Yang pertama, buang pikiran-pikiran yang tidak baik. Masukkan dengan bahwa Allah memberikan damai sejahtera. Allah memberikan damai sejahtera. Mulai sekarang, ayo kita ubah kata-kata kotor kita, kata-kata yang tidak ada gunanya dengan kata puji Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar latah tanpa pikiran, latah ikut-ikutan, puji Tuhan, tetapi merupakan sebuah bentuk dari iman bahwa Tuhan telah menyediakan damai sejahtera bagi kita. Maka kalau pikiran kita sudah dilingkupi damai sejahtera, apapun yang kita hadapi, sungguh kita bisa melewati seluruh rangkaian kehidupan kita penuh dengan kekuatan. Ayat bagian selanjutnya berkata seperti ini. Sebab dalam sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Oh, indah sekali umat Tuhan. Sebab saya akan menggunakan kata-kata yang lain tapi sama intinya. Dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku, dalam sesuatu yang aku kerjakan, sungguh-sungguhnya sebenarnya Allah yang mengerjakan bagi kita. Ia yang mendampingi kita. Ini adalah sebuah langkah iman. Manusia baru, manusia ilahi. Bukan kita sombong menjadi seorang Allah, tetapi orang yang masih punya tubuh, masih punya daging dan darah, tetapi sikap dan pikirannya seperti Tuhan. Yang seakan-akan merasakan bahwa Allah selalu menyertai kita. Aku di sini, aku selalu melakukannya, aku selalu mendampingi.
Bapak Ibu sekalian Tuhan, dari setiap rangkaian doa Pentakosta, saya berharap setiap malam ada satu hal yang digumuli, satu hal yang ingin dihilangkan, ingin ditambahkan. Dan jika malam hari ini, di malam yang terakhir, sebelum kita merayakan hari kemenangan karena Roh Kudus dicurahkan, kita merendahkan diri bahwa dalam apapun yang terjadi, Allah menyertai kita. Untuk itu, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukan bagi kami. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan. 4 hal itu saya kasih akronim baru. B-nya, buka hati kita, buka pikiran kita. Jangan tutup karena ketakutan, jangan tutup karena kekecewaan, jangan tutup karena kebingungan. Buka. Biarkan Tuhan berkuasa. Biarkan Roh Kudus menguasai kita. Setelah kita buka, ayo arahkan hati kita pada Tuhan. Dia bertahta, Dia sungguh-sungguh ada. Dia menyatakan kuasanya. Buka pikiran kita, lalu arahkan hati kita. Dan rayakan. Akhirnya rayakan hidup bersama dengan Tuhan. Susah senang Tuhan menyertai kita. Susah berhasil gagal, Tuhan hadir dalam hidup kita. Sebelum corona menjalar kemana-mana, dan setelah corona menjadi pandemi global, Allah tetap berkuasa. Jangan lihat coronanya, jangan lihat COVID-19-nya, tapi lihat Allahnya. Maka ayo kita rayakan hidup kita bersama dengan Tuhan. Buka, arahkan, rayakan. Maka yang keempat, mengubah kita menjadi manusia baru. Mengubah kita menjadi seorang yang lebih kuat. Mengubah kita menjadi orang-orang yang sungguh siap melakukan kehendak Tuhan. Malam hari ini kita bertekad untuk menjadi manusia baru dengan cara pandang yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau masih memberikan kami kehidupan. Makanya Bapa berikan hikmat agar kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kami boleh memahami pimpinan Roh Kudus agar kami boleh bersikap dengan baik untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, dengan penuh segala kesungguhan, dengan hikmat untuk boleh menghadapi kehidupan kami penuh dengan segala sukacita. Ya Bapa, di dalam nama-Mu kami menyerahkan hidup kami. Tuhan, ajarkan kami untuk setia kepadamu, mengasihi sesama kami, dan menjaga lingkungan. Ya Tuhan yang mengasihi kami, biarlah kami setiap hari semakin merasakan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami boleh meyakini bahwa kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa membarui semangat kami untuk terus menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia. Berikanlah sukacita untuk memberitakan kabar sukacita bagi dunia ini. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ambillah
serta asaku, juga segenap rencanaku. Ini ya Tuhan yang ku perlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu, Ambil ingatan dan pikiranku, air mata dan gembiraku. Ini ya Tuhan yang ku perlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu, Ya Tuhan, semua ku persembahkan, daripada-Mu Sang Pemberi. Ini ya Tuhan yang ku perlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu, di ujung hariku, semua jadi hidup dan merdu. Ini ya Tuhan yang ku perlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu, Tuhan. Salam sehat bagi kita semua di rumah saja. Pandemi COVID-19 saat ini membuat kita hidup jadi lebih teratur. Pagi-pagi bangun langsung berdoa, mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita sudah bangun dalam keadaan sehat. Setelah itu saya sekarang ini buka WA, karena di dalam WA itu banyak sekali dari sapaan-sapaan gembala yang sangat bagus. Saya ikutan satu atau dua. Setelah itu saya pergi ke dapur melakukan aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga. Setelah selesai semua, saya mau mencari matahari. Saya olahraga, keliling sekitar rumah, saya berjemur sembari jalan. Setelah itu saya masuk lagi di depan rumah saya, sangat bagus matahari pagi-pagi. Saya berjemur lagi sambil gerak-gerak badan. Setelah itu saya istirahat sebentar, saya mandi. Habis mandi saya duduk sebentar. Saya baca lagi WA yang tadi, diulang lagi, kan masih banyak tuh sapaan gembala yang masih belum terbaca. Saya ikutan lagi. Wah, menurut saya ya ada hikmahnya juga ya, dari kita ambil dari pandemi ini. Jadi kita ada harapan kita ke depan bahwa nantinya dalam penyertaan Roh Kudus mungkin ya kita bisa terus membaca firman Tuhan lebih banyak lagi, lebih banyak berdoa syafaat. Jadi saya senang gitu loh. Semoga Tuhan mengabulkan juga apa yang kita inginkan. Dan juga yang saya ambil, saya tadinya nggak mau jalan di panas matahari. Sekarang saya mau, tidak apa-apa. Yaitu hikmahnya yang saya ambil. Terima kasih. Rasa bela nyawa. Bagaimana dengan Pak Gebluk Corona kali ini? Lingkungan kami umumnya bekerja sebagai tukang cuci, tukang gosok, pembantu rumah tangga, atau banyak karyawan restoran yang dirumahkan. Mereka bingung mau pulang kampung, tidak bisa bertahan di Jakarta berat,
karena butuh makan, butuh bayar kontrakan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Apa yang bisa kami lakukan? Kami belajar, kami memberikan makan 10 karyawan restoran yang dirumahkan seminggu sekali. Kami membantu membayar uang kontrakan yang umumnya terbuat dari triplek 100.000 per bulan untuk 10 karyawan. Memberi bingkisan kepada bapak-bapak tukang sampah, abang-abang tukang jual air keliling. Wah, kecil amat. Ya, kata itu terbersit dalam hati kami. Tapi ya itulah yang bisa kami lakukan. Saudaraku, kita percaya. Dan percayalah Tuhan punya rencana. Dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan kita harus bisa berdampak baik pada lingkungan kita. Sehingga kita dapat menjadi magnet kebaikan bagi semua umat tanpa melihat perbedaan yang ada. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Untuk saya merasakan hal positif. Kami bisa menikmati makan malam bersama secara full team. Lalu kami bisa berdoa malam bersama sekeluarga secara rutin. Anak-anak yang melakukan home learning juga bisa bertambah keterampilan teknologinya, karena mau nggak mau dipaksa untuk tahu dan bisa mengikuti apa yang diminta oleh sekolah. Lalu juga memiliki waktu yang lebih banyak bersama keluarga. Hal-hal yang dulu tidak pernah terjadi, misalkan jadi rutin main halma, ludo, congklak, uno, kartu remi dan sebagainya menjadi kegiatan rutin juga buat kami setiap malam. Jadi buat kami tetap harus semangat dan beriman terus bahwa kita bisa melewati waktu-waktu seperti ini dan bisa mulai kembali beraktivitas secara normal buat anak-anak yang bersekolah, yang bekerja, dan terutama kangen dengan ibadah di GKI Surya Utama. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.